Sebetulnya dari semenjak sebelum Smash pun juga suka pelayanan, tapi mungkin memang belum ke-expose. ya tidak terekspos. Karena tahun 2020 kemarin aku puji Tuhan ditangkap Tuhan gitu untuk Lahir bisa baru lah ya. lahir baru aku dibaptis. Kalimantan Barat tuh masuk ke dalam lagi pedalaman, nggak ada air, nggak ada listrik tuh yang cuman kita harus ambilin air ya, itu juga amazing sih. Dari situ juga selain kita yang melayani, kita juga belajar untuk appreciate. Banyak orang melayani itu untuk apa? Padahal melayani itu adalah karena apa? Beda. Shalom jemaat, kali ini kita kehadiran orang-orang yang luar biasa. Luar biasa. Ada Wawan sama Rafael, mereka setelah pelayanan dari Gereja Best Ciputra World, mereka membawakan sebuah lagu yang luar biasa juga. Dan pada hari ini kita akan berbincang-bincang singkat tentang bagaimana dalam pelayanan, bagaimana mereka menjaga hidup mereka dengan luar biasa. Oke, mulai dari Wawan dulu deh. Saya pengen tanya ini, kan mulai dari tahun 2000-an sudah melayani Tuhan, sudah ikut dalam band juga, ada vokal group, ada MC, ya kan, ada WL dan lain sebagainya, sampai sekarang nih, itu karyanya luar biasa. Nah, saya pengen tahu dan permisan juga pengen tahu gimana sih bikin semangatnya itu tetap terus gitu kan. Banyak orang ya ada naik, ada turun, tapi ini terus sampai sekarang tuh luar biasa. Gimana sih, ada tipsnya gitu? Ya tipsnya atau kuncinya kita harus ngerti purpose-nya apa sih, apa yang kita lakukan. Itu yang paling penting. Jadi begitu kita tahu bahwa yang kita lakukan nggak cuma sekedar kayak sekarang dengan pemahaman kita ya, kita mengerti bahwa kekristenan itu kan tentang kehidupan kita. So apa yang kita lakukan, misalnya bagian kecil dari pelayanan saya nyanyi. Nah karena saya tahu fungsinya dan tujuannya bahwa di ending itu lagu itu bakal jadi berkat, jadi kekuatan buat orang. Nah itu buat kita para pelayan Tuhan gitu yang memiliki semangat tersendiri. Ya itu yang membuat kita untuk tetap semangat, tetap eksis, tetap melayani. Nah hal yang sama ya saya doakan itu juga terjadi buat semua teman-teman ya. Karena kita ngerti apa sih tujuan hidup ini untuk jadi berkat. Nah, berkat tuh lewat apa? Lewat apa yang kita bisa kan? Tuhan pasti kan berikan kita talenta, kepintaran, kebisaan. Nah, dari hal-hal itulah sebenarnya Tuhan tuh disenangkan dengan apa yang kita lakukan. So, whatever yang kita do, apakah itu kita penyanyi, apakah kita pekerjaannya apapun yang kita lakukan ya harus excellent. Jadi harus tetap semangat karena ngerti tujuannya bahwa ke depannya tuh efek atau dampak yang kita lakukan itu memberkati orang, bikin orang yang tadinya misalnya nggak semangat jadi semangat lewat lagu-lagu kita, ataupun misalnya lewat khotbah mungkin kalau pastor ya, dan apapun lah yang kita kerjakan. Nah buat saya pribadi kalau yang sama teman-teman yang lain yang mungkin bergerak di bidang praise and worship atau pujian penyembahan, ya itu kita pasti ngerti satu hal bahwa apa yang kita lakukan ini nggak sia-sia. Nggak cuman nyanyi, tapi kita lebih mengubahkan juga lewat lagu-lagu. Itu harapan dan doa kita sih, dan semua teman-teman yakin seperti itu. Jadi itu yang membuat kita tetap keep fighting and semangat terus ya. Ada goalnya kayak gitu. Harus ada fokusnya ya. Ngerti tujuannya itu, kalau kita itu menyenangkan bukan diri kita, tapi menyenangkan Tuhan. Jadi berkat buat orang. Terus sedikit nih sama Rafael. Kalau saya lihat Rafael kan dulu ya dari grup Smash ya, terus main sinetron, ikut talk show dan lain sebagainya. Baru ini jujur saya cukup kaget lihat, wah ada Rafael ini pelayanan gitu loh. Seru kan? Iya, switch gitu ya. Itu apa yang trigger sih? Kok bisa tiba-tiba kepingin pelayanan, melayani Tuhan? Ada kira-kira kesaksian sedikit gitu? Sebetulnya dari semenjak sebelum Smash pun juga suka pelayanan, tapi mungkin memang belum ke-expose. Ya tidak terekspos dan belum seintens sekarang, dan belum Semangat sekarang. Betul, karena waktu itu kayak ya aku hidup kenal Tuhan, tahu Tuhan Yesus tapi belum kenal Tuhan Yesus. Jadi kayak memang mungkin kenapa orang-orang undang aku pelayanan, karena mungkin terbantu karena aku public figure. Jadi orang-orang juga lebih kayak kepengen ngundang aku supaya ada bintang tamu aja di gerejanya. Nggak tahu ya ini cerita hidup aku tuh akan memberkati atau enggak. Aku juga tidak berpikir ke situ. Yang penting aku bisa nyanyi dengan suara yang bagus dulu kayak gitu. Jadi tapi kalau sekarang
karena tahun 2020 kemarin aku puji Tuhan ditangkap Tuhan gitu untuk Lahir bisa baru lah ya. lahir baru, aku dibaptis dan aku bener-bener yang kayak setiap hari pengen lebih mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa pribadinya. Dan mulai dari situ aku juga dipertemukan dengan orang-orang yang memang mendukung, mensupport aku untuk melayani di bidang yang aku suka juga, talenta yang sudah Tuhan berikan. Salah satunya ketemu sama Ko Wawan ini. Jadi begitu lahir baru tuh Tuhan kasihnya tuh nggak yang sedikit-sedikit langsung das. Aku lihat Ko Wawan udah dari kecil. Jangan dari kecil loh, dari kelihatan umur ya. Bener ya. Kayak pertama kali dikasih project yang kayak nanti kamu nyanyinya ada satu pencipta lagu yang mau Kita lihat ya. mau collab katanya, nanti kamu collabnya sama Ko Wawan ya. Sampai aku ke manajer aku bilang, Kak gimana Kak, gue nervous banget ini gimana. Terus Bisa aja. pas lagi waktu itu masih pandemi, jadi Zoom meeting ketemu Ko Wawan juga kayak stay cool gitu. Padahal begitu tutup Zoom, wah Kak ketemu Ko Wawan. Terus akhirnya bisa punya single bareng sama Ko Wawan, dan akhirnya sekarang Ko Wawan juga support pelayananku juga. Aku diajak sama Ko Wawan. Jadi triggernya ya kemarin karena ditangkap sama Tuhan, jadi aku udah tahu nih ya sisa hidup aku sekarang buat apa lagi ya, buat nyenengin Tuhan. Yes. Silakan Pak Pendeta. Ya, saya tuh terkagum-kagum saudara dari saudara kita Wawan dengan Rafael. Siapa nggak ngerti gitu kan? Tapi tadi bicara tujuan. Ada satu firman Tuhan di Yesaya 43 yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, berarti orang Kristen, orang percaya Tuhan, orang yang melayani, orang yang mengakui Yesus juru selamat, itu yang disebut dengan namaku, dengan nama Yesus. Begini katanya, yang kuciptakan, yang Tuhan ciptakan untuk kemuliaanku. Jadi purpose, tujuan orang Kristen hari ini, orang percaya, cuma satu, adalah untuk memuliakan Tuhan. Lewat apapun, saudara, kita tahu Wawan Yap seorang MC, seorang worshiper, seorang singer, seorang I.O., seorang apapun itu, saudara ya, sangat terkenal. Rafael Tan juga sama, seorang artis, public figure, semua luar biasa. Cuman satu, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apapun bagiannya, mungkin saya sebagai hamba Tuhan, Rafael sebagai artis, Wawan Yap sebagai juga worshiper, Pastor Joe sebagai businessman, apapun itu, cuman satu kok tujuan hidup kita, memuliakan Tuhan. Amin. Lewat apa yang kita miliki, keterbatasan kita, lewat apa yang kita punya, cuman satu, memuliakan Tuhan. Amin. Nah, saya harap hari ini kita semua selalu memuliakan Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Selagi masih bisa, pakai dong, kan begitu. Nah, itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, betul ya. Kalau kita masih punya kesempatan ini, wah kayak tadi Wawan kan juga bilang, kita hidup sekarang kita pelayan ini kesempatan loh. Nggak semuanya kita dapat kesempatan yang kayak gini. Ini benar-benar yang kita harus maksimalkan luar biasa. Puji Tuhan. Terus kalau bicara tentang pelayanan nih, ada nggak yang momen paling berkesan gitu, atau mungkin pertama kali pelayanan kah yang boleh di-sharing sama teman-teman nggak di sini? Waduh, kalau momen banyak pasti ya. Dari yang enak-enak nih, pelayanan keluar kemana yang tadi nggak pernah kepikiran dalam hidup ya, itu Tuhan bawa ya untuk buat saya sadar bahwa Tuhan tuh ajaib, amazing, maksudnya bisa melakukan hal-hal yang jauh lah kayaknya yang nggak pernah bisa saya pikirkan sebelumnya. Dari mulai misalnya zaman dulu ya, kita dari yang nggak punya apa-apa kan, pelayanan cuma pelayanan dari gereja kecil, and then ya kita nggak ngarepin apa-apa gitu, Tuhan bisa bawa dapatin visa, itu kan sulit kan sebenarnya buat orang tertentu, kok bisa dapat visa, bisa keliling ke Amerika kemana, itu juga momen-momen yang luar biasa tuh. Ya kasarnya siapalah kita kalau bukan Tuhan yang mengangkat gitu. Nah demikian juga sama kalau pelayanan, ya ke daerah juga senang sih. Kayak satu kali waktu awal-awal tahun saya melayani tuh, saya melayani di daerah Krayan, di daerah Kalimantan Barat tuh, masuk ke dalam lagi pedalaman, nggak ada air, nggak ada listrik tuh, yang cuman kita harus ambilin air, ya itu juga amazing sih. Dari situ juga selain kita yang melayani, kita juga belajar untuk appreciate gitu. Artinya loh, mereka aja yang di pedalaman untuk bener-bener loh jalan kaki, ada yang sehari 2 hari, ada yang untuk satu ke daerah kampung itu untuk ikutan KKR. Nah kalau kita kan kayak di Jakarta nggak seperti itu kan, semua by car, by Gojek lah.
Jadi everything enak gitu, sound system enak. Pasarnya kan seadanya, kita bawa sendiri sound system, kita pelayanan. Tapi saya ngelihat jiwa-jiwa yang haus, orang-orang yang rindu akan Tuhan itu buat kita juga yang melayani secara nggak sadar juga ketemplak. Oh iya ya, selama ini lu hidup enak amat gitu. Nah, you should thankful. Karena ternyata di luar sana tuh banyak sekali orang-orang yang nggak seberuntung kita. Tapi dari situ kita juga jadi lebih semangat sih gitu. Jadi ngerasa, wah kayaknya bener ya. Tuhan tuh banyak kasih kita fasilitas, banyak hal-hal yang baik gitu. Nah kadang-kala karena mungkin hidup di kota, kadang rasa syukur itu akan berkurang karena terlalu banyak membanding-bandingkan dengan ini, dengan itu, dengan gereja ini, gereja itu. Jadi seakan-akan kita kayaknya kurang terus. Tapi begitu kita ke pedalaman ya saya belajar juga bahwa oh iya ya mereka dengan apa adanya, mereka senang walaupun cuma pakai sendal nyanyi, mereka bisa dijamah Tuhan. Itu juga buat kita satu sukacita, momen-momen yang luar biasa. Banyak lah nggak bisa diceritain tapi ya salah satunya itu. Itu yang membuat saya tetap bisa semangat untuk hari ini. Ayo pelayanan kemana? Ayo gitu. Kalau ada waktu masih ada kesempatan. Ya jadwal semua masih oke. Senang karena kita juga yang melayani nggak cuma sekedar melayani, tapi kita juga belajar sesuatu dari mereka. Biasanya seperti itu. Siap. Seperti tanah kering tiada berair, ku memandang padamu di tempat kudus, penuh kekuatan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku memegahkanmu dan ku mau pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi nama-Mu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Biar ku lekat padamu. Amin. Sebab kasih setia lebih dari hidup, dan biarlah bibir kita senantiasa mengagungkan, memuji dan menyembah Tuhan kita. Amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Kita nyanyi sama-sama. Dan bibirku memegahkanmu dan ku mau pujimu seumur hidup. Ku angkat
dan ku lekat padamu. Kaulah pertolonganku dan ku lekat, kami lekat padamu. Katakan, inilah yang ku renungkan. Jemaat saja nyanyi boleh. Setiap waktu nyatakan dengan kasih, dengan segenap hati. Hanya kepadamu yang kau bisa mendengar Tuhan hari ini. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar. Ini hidup kami Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari nyanyikan, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu, setiap waktu, nyanyian pujian, pujian dan pengagungan kepadamu, ya Yesusku. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Percayalah, kita gak pernah sendiri. Dia itu Yesus, Tuhan yang setia. Dia ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Sadar gak sadar, percayalah dia hadir. Bisa lewat setiap orang yang mengasihi kita. Dia nyata, kasihnya nyata bagi kita. Katakan amin. Kita gak pernah sendiri. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa. Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Amen.
Boleh berikan tepuk tangan bagi Yesus yang peduli. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti. Oh, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sungguh yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Oh, Yesus peduli kamu. Tuhan tak pernah tinggalkan. Yes. Oh, Dia selalu perhatikan. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sungguh yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri. oh, sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan iman kita. Apapun yang terjadi, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Yang percaya angkat tangan kita sama-sama dan katakan semua baik. Pada roh, tubuh dan jiwa kita katakan semua baik. Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi mendatangkan kebaikan Dalam hidupku semua baik, semua oh, sungguh teramat baik. Silakan Pastor. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Ya, seperti itu. Siap. Jadi walaupun kita pelayanan, kita nggak cuma memberkati, tapi malah kita diberkati. Karena ya itu, kita kadang kalau ke sana kan mereka nggak mungkin bisa balas kita. Tetapi Tuhan yang balas. Wih, luar biasa. Kalau Rafael Tan gimana nih? Kalau pengalaman pelayanan, waktu itu sempat aku pernah pelayanan di Palangkaraya. Di situ memang gereja terbesar di Palangkaraya katanya. Aku juga tidak bisa membayangkan gimana pelayanan di sana karena itu baru pertama kali ke Palangkaraya juga. Surprisingly, waktu aku melayani di sana tuh dari pihak gereja juga agak sedikit kaget karena banyak banget puji Tuhan fans-fans aku yang muslim pun pengen lihat aku untuk melayani di sana. Mungkin tujuannya untuk lihat aku
nyanyi aja. Jadi aku juga waktu pas lagi pelayanan di gereja kayak, kok banyak banget yang berjilbab di depan sini ya, ini ada apa? Tapi aku percaya maksudnya itu juga salah satu rencana Tuhan, karena kan kita juga nggak bisa tahu, maksudnya Tuhan bisa nangkep orang dengan cara apapun. Jadi aku sangat-sangat menghargai waktu yang udah Tuhan kasih untuk aku pelayanan itu. Meskipun kayak sekarang juga banyak banget orang-orang dari sekuler, dari industri hiburan bilang kayak sangat menyayangkan kenapa aku sekarang terjun ke dunia pelayanan di gereja. Sayang banget karena itu bakal mempengaruhi karir kamu di sekuler, katanya. Aku bilang saya nggak peduli karena saya lebih baik kehilangan keartisan aku daripada aku kehilangan Tuhan Yesus. Aku bilang kayak gitu. Apapun itu, aku lebih baik kehilangan teman-temanku yang memang sebelum aku lahir baru mereka memberikan dampak-dampak negatif. Aku lebih baik kehilangan mereka daripada aku kehilangan Tuhan Yesus. Jadi aku sangat-sangat menghargai ketika Tuhan kasih kesempatan aku untuk melayani. Puji Tuhan, bagus sekali. Silakan, Pastor. Iya, kami mengucapkan turut berbelasungkawa. Iya, karena tadi pagi saudara, saya ditelepon oleh teman kami, ternyata Rafael ini melayani di Surabaya, tapi omanya semalam ya, atau kemarin ya. 2 hari lalu dipanggil Tuhan. Akhirnya hari ini Rafael tetap berkomitmen melayani Tuhan. Nah itu menarik saudara, karena saya temukan banyak orang melayani itu untuk apa? Ya. Padahal melayani itu adalah karena apa? Beda. Kita lihat firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10, demikian firman Tuhan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita lebih dulu. Ini luar biasa loh. Allah itu turun ke dunia, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, berarti kalau kita melayani Tuhan, itu bukan untuk apa? Kadang orang melayani untuk pamor, untuk harga diri, untuk gengsi, bahkan ada yang untuk uang. Tapi hari ini sebenarnya kita melayani itu karena apa? Cuman satu, karena Tuhan melayani kita lebih dulu. Jadi luar biasa kesaksian teman-teman ini, saudaraku. Mereka bukan melayani untuk apa, tapi mereka melayani karena Tuhan Yesus mengasihi kita lebih dulu. Luar biasa. Puji Tuhan. Yang terakhir banget. Apa sih kendala yang terberat nih sepanjang dalam karirnya Wawan maupun Rafael waktu pelayanan atau apapun di dalam hidup? Boleh nggak cerita sedikit? Kendala Atau masalah atau mungkin ada trouble yang betul-betul bikin benar-benar down gitu. so far ya puji Tuhan ya. Dari hidup dari kecil kan aku ngalamin kesulitan segala macam. Jadi waktu kenal Tuhan seakan-akan begitu banyak hal yang Tuhan bukakan dalam hidup dan Tuhan beri bahkan dari sebelum aku kenal Tuhan. So dari situ saya belajar bahwa nggak ada yang sulit asal kita hidup dengan Tuhan. Itu yang pertama. Asal dengan Tuhan kayaknya seberat apapun ya kita tahu lah bahwa di dalam hidup tuh nggak lepas dengan masalah, tekanan. Justru cara pandangnya aja yang saya ingin rubah, bahwa segala sesuatu tuh ya harus disyukuri. Segala sesuatu selalu ada kebaikan walaupun sulit. Begitu ada kejadian misalnya tahun 2006 ponakan saya meninggal tiba-tiba karena kecelakaan tuh. Tapi ya sulit waktu itu mau merekam tuh lagu semua baik semua. Itu susah loh saya bilang. Karena kita semua keluarga besar kehilangan sangat dengan anak ini karena kembar tapi satu meninggal. Itu membuat keluarga besar kita sulit untuk berkata Tuhan baik loh. Saya juga pelayanan seakan-akan kok berat banget ya gitu. Saya nggak pernah nangis, seumur hidup saya nangis waktu itu. Karena saya pikir dia tuh bilang, kok bulan Desember nggak banyak pelayanan ya? Iya, kalau misalnya ke Singapura titip dong jam. Ita pengen jam, oke. Itu tuh tengah bulan Desember. Tapi ternyata itu terakhir kali saya melihat. Begitu Januari saya dengar kabar itu. Udah meninggal karena dia lagi menepi tapi ada satu kecelakaan yang menewaskan 2 orang. Salah satu ponakan saya. Ya waktu itu sulit berkata Tuhan baik, tapi saya belajar untuk taat bahwa Tuhan pasti Tuhan punya rencana. Tapi dari situ betul kalau saya lihat dan saya hidup sampai sekarang, saya ngelihat tetap betul kebaikan Tuhan itu buat keluarga kita luar biasa. Jadi yang paling besar kakak saya, dia dulu selalu bilang bahwa ada beberapa kan kalau orang Kristen selalu bilang jadi orang Kristen tuh biasa-biasa aja deh. Jangan terlalu fanatik gitu atau jangan terlalu cari Tuhan gimana. Karena dia bilang Tuhan sebenarnya nggak tolong kita banget. Kita tuh yang
Justru katanya ngapain juga di pelayanan-pelayanan. Gereja nggak akan kasih kamu uang. Itu seperti itu, karena dari mindset mungkin dari kecil kita hidup keras, jadi dia berasa bahwa uang itu segala-galanya. Tuhan tuh nomor 2 lah. Udah ke gereja biasa aja katanya. Jangan terlalu gimana. Tapi dengan kejadian itu ya sekarang bertobat sungguh-sungguh karena ya dia punya everything waktu itu dalam keadaan semua baik, semua uang ada, tapi ya nggak bisa yang nyelamatin anaknya. Nah, dari situ saya lihat perubahan pertobatan dari keluarga besar kita luar biasa. Tuhan bawa walaupun dengan sangat mahal harganya. Jadi dari situ saya makin belajar lagi. Oh iya Tuhan, berarti betul ya apa yang terjadi ini pokoknya semuanya itu mendatangkan kebaikan dan belajar untuk taat, untuk setia dengan proses itu. Karena kalau belum selesai kita nggak ngampunin, kita nggak belajar rilis, ya itu nggak akan selesai sih, bakal ketemu dengan masalah yang sama. So dari situ makanya saya memaksa diri saya untuk ngerti bahwa bikin segala sesuatu enak aja, jalanin. Semua orang punya masalah, kita harus tetap kuat karena di antara semua itu pasti Tuhan tuh punya rencana dan betul. Selalu begitu sekarang saya bisa iya ya, Tuhan kalau nggak ada kejadian itu kayaknya nggak begini. Tuhan kalau nggak ada kejadian itu, kejadian pahit itu saya nggak belajar jadi kuat. Oh iya nggak ada kejadian kemarin tuh ada yang meninggal, kayaknya kita nggak akan sadar-sadar nih. Begitu. Jadi seperti itu. Jadi selalu melihat sisi baiknya. Saya bersyukur akan hal itu. Jadi nggak pernah tuh ngerasa ya jangan sampai sih ngerasa dalam hidup ini kayaknya down ya atau nggak pernah sih, karena ngerti tujuannya apa dalam hidup ini dan ngerti bahwa ngalamin bahwa semua yang terjadi itu pokoknya baik, buruk, enak ya kita harus enjoy, harus nikmatin, harus selesaikan sampai selesai, baru Tuhan bisa kasih kemenangan demi kemenangan proses itu. Buat saya seperti itu. Luar biasa. Perubahan pola pikir ya. Iya. Jadi yang asalnya kita mikir manusia ini rugi, pakai pola pikir Tuhan ada kebaikan. Karena orang sekuler juga kan selalu gitu mengajarkan mental isunya harus benar, harus gimana. Saya rasa sih itu yang paling baik dan dari firman Tuhan yang mengajarkan sesuatu yang harus kita dari sisi pandang yang baik gitu ya. Silakan mungkin Rafael. Aku kendala pada saat melayani ya jujur pasti ups and down ikut Tuhan pasti ada lah ya, manusiawi kala. Tapi puji Tuhan juga aku setiap hari berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong tempatin orang-orang yang tepat gitu untuk bisa jagain aku di tracknya Tuhan. Jadi memang Tuhan tuh kasih orang-orang yang memang selalu mengingatkan kalau aku udah lagi kayak goyah atau apapun itu, jadi tetap harus kuat gitu. Dan masalah-masalah dalam hidup aku juga sudah banyak aku laluin bersama Tuhan Yesus, meskipun kayak sekarang juga basically keluargaku tuh mayoritas bukan Kristen juga, belum kenal Tuhan. Jadi aku juga sampai sekarang masih harus tetap berjuang untuk mendoakan. Karena aku percaya maksudnya pasti Tuhan akan selamatkan lah semua keluarga aku. Betul. Jadi memang yang aku pegang tuh ya janjinya Tuhan lah sama aku gitu. Jadi setiap hari tuh Tuhan kasih pengharapan yang baru buat aku. Itu bedanya kita sama orang lain nih, kita selalu punya harapan, gitu, pengharapan yang Tuhan kasih itu sih. Dan Tuhan jadi teladan ya, dari buat keluarga luar biasa. Silakan. Nah kalau saya lihat itu ada 3 kenapa kita ada masalah. Tadi Wawan ya bilang manusia tidak akan pernah lepas dari masalah, itu saya sangat setuju. Yesus itu sebelum lahir punya masalah loh. Lahir bukan di kotanya yang dilahirkan oleh orang tuanya, dia harus pergi ke kota lain untuk dilahirkan, dia lahir dalam kandang yang tidak layak, sampai akhir hidupnya pun ada banyak masalah begitu. Ada 3. Yang pertama itu memang karena masalah yang Tuhan izinkan. Seperti Ayub kita ambil contoh. Seperti Daniel kita ambil contoh. Itu ada masalah karena Tuhan izinkan. Yang kedua itu karena kita suka buat masalah gitu ya kan. Iya enggak? Itu kita bukan karena Tuhan izinkan, itu karena kita yang sengaja bikin masalah gitu kan. Yang ketiga, masalah itu karena godaan dari iblis. Nah, tapi saya nggak bahas itu, saya punya satu power statement begini. Kita tidak akan pernah bisa memilih masalah yang datang dalam hidup kita. Kita tidak bisa pilih. Tuhan bisa izinkan dalam keluarga kita, Tuhan izinkan dalam bisnis kita, Tuhan izinkan dalam kerohanian kita. Kita tidak bisa milih. Yang kita bisa pilih adalah cara menyikapi kita untuk menghadapi masalah itu. Makanya Filipi 4:13 dikatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, pilihan kita apa? Kalau ada masalah, pilihan kita bukan datang kepada Tuhan, maka ya mungkin kita bisa mengalir sampai ke ujung laut, kita nggak ngerti apa-apa begitu. Tapi karena pilihan kita mau menyerahkan kepada Tuhan,
di dalam Tuhan ada pengharapan, kata Rafael, maka kita mampu kok menghadapi masalah itu. Maka hari ini kita tidak bisa pilih masalah itu apa, tapi kita bisa pilih meresponi masalah itu. Kalau kita mau dengan Tuhan, tentunya ada pengharapan. Amin. Kalau di luar Tuhan, ya maaf nggak ada pengharapan gitu kan ya. Karena begitu. Pengharapannya terbatas. Iya. Puji Tuhan. Ya, ini sedikit perbincangan kita, menarik sekali, luar biasa. Saksikan best talk episode selanjutnya di hari-hari berikutnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. God God bless bless. you.